Dosen cantik ini meninggalkan keyakinan lamanya, tapi bukan karena kecewa, melainkan karena ia menemukan kebenaran sejati. Keputusan paling berani dalam hidupnya bukan saat ia menjadi dosen, tapi saat ia memilih iman yang mengubah segalanya. Awalnya hanya ingin tahu tentang Yesus, tapi akhirnya hidupnya berubah total. Inilah kisah dosen cantik yang menemukan iman barunya. Ikuti kisah selengkapnya berikut ini. Islam selalu mengagung-agungkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Perlu menjawab para mu'alaf ini ya kan, yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran nggak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom teman-teman semua. Nama saya Fadil Hafiz ya. Saya latar belakang Muslim dulunya. Jadi keluarga semua masih Muslim sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kemudian saya itu latar belakang Islam, nenek moyang jelas Islam. Kakek saya seorang Yaman, keturunan Yaman. Beliau lahir dan besar di Mekah Al-Mukarramah. Kebetulan. Kemudian saya dari kecil itu memang hidup di lingkungan Islam, di lingkungan pesantren sampai SMA, iya. Kemudian keluarga kami memang keluarga yang bukan cuma taat beragama, tetapi memang semua punya pendidikan dasar agama Islam yang kebanyakan kuat, yang kuat, dan rata-rata mengajar di kampus-kampus Islam. Ya gitu. Ya saya masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya nggak mau bilang murtadin. Kenapa? Kalau saya bilang petobat baru. Itu lebih bagus. Kenapa nggak mau menyebut diri sebagai murtadin? Adakah alasan tertentu? Atau karena ya kurang cocok aja gitu? Murtadin itu, kata-kata murtadin itu yang artinya sebenarnya kan keluar dari iman, keluar dari hal yang baik menuju yang buruk. Itu menurut pandangan Islam. Ya. Nah, saat ini saya bukan keluar dari yang baik ke yang buruk, tetapi sebaliknya. Saya lebih suka menyebut diri saya adalah muhajirin. Artinya orang yang hijrah. Orang yang hijrah dari kegelapan menuju terang. Hijrah minaz zulumati ilan nur. Begitu Elia. Jadi sekarang kesibukannya apa Ibu? Sebagai seorang murtadin, apakah ada melakukan pelayanan dan segala macam? Apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini? Kalau saya saat ini kebetulan mengajar, mengajar sebagai dosen juga. Kemudian
saya penginjil juga, misionaris juga kebetulan ya. Kemudian saya musisi juga. Oke, musisi berarti bisa main alat musik dong? Piano bisa, puji Tuhan. Oke. Nah, apa pada akhirnya yang membuat Bu Fadila itu, oke, aku memantapkan diri untuk menerima Yesus Kristus dan aku mau dibaptis? Yang mungkin bisa dibagi buat teman-teman. Apa ya? Sebenarnya sederhana, Elia. Apa itu? Saya mendengar lagu, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Cuman itu aja. Padahal sebelumnya saya mengenal kekristenan secara logika. Secara logika dengan dalil-dalil iman yang lama. Saya compare dengan Alkitab. Tetapi itu belum bisa membuat saya tersentuh untuk menjadi pengikut Kristus. Saya ingat pesan bapak saya ketika saya bilang, Baba, saya sepertinya sudah tidak percaya iman yang saat ini. Waktu itu saya Islam. Kenapa? Banyak hal yang saya temukan itu tidak sesuai dengan jalan pikiran sebagai saya seorang manusia dan sebagai saya seorang perempuan. Kemudian bapak saya bilang, banyak hal yang ditemukan di dalam iman sebelumnya Islam gitu ya. Iya. Bapak saya cuma bilang begini, dengan tersenyum dia cuma bilang, silakan belajar. Al-imanu fi fikrik wa qalbik, artinya iman itu di dalam pikiranmu dan hatimu. Cuman itu pesannya. Bu Fadila itu memutuskan pada akhirnya untuk percaya kepada Yesus karena tadi mendengar lagu itu ya, dan itu kemudian bisa menyentuh hati, karena sebelumnya udah mematapkan diri, tapi tersentuh dengan lagu itu, pada akhirnya memutuskan untuk percaya dan dibaptis begitu. Nah pasti setelah percaya pasti ada dong penolakan dari keluarga. Jelas. Jangankan setelah dibaptis, sebelum dibaptis pertentangan dengan keluarga banyak ya. Saya memutuskan untuk tidak lagi meneruskan perkuliahan di kampus Islam. Itu menjadi satu hal yang melukai hati orang tua saya, terutama ibu ya. Kemudian bapak saya, kalau dulu masih ada bapak, kalau ada bapak itu kan beliau yang mengerti apa yang saya pikirkan kala itu, ada pembela lah. Itulah yang membuat keluarga bisa menerima saya. Bahkan kakak saya yang tertua bilang, itulah bedanya Kristen dengan kita. Apa tuh bedanya? Kristen itu diapain aja, mau dicaci, mau dimaki, mau dihujat, dia tetap mengasihi. Jadi kalau saya bilang memang kasih Kristus itu ya, bukan dari saya, tetapi kasih Kristus itu yang menaungi saya, kemudian saya mereka bisa menerima saya. Mereka bisa melihat itu dan kemudian bisa menerima gitu ya. Oke. Nah, apakah sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen ya, apa perbedaan yang terlihat mencolok dari ajaran sebelumnya dengan sekarang yang kemudian membuat ibu tetap bertahan sampai hari ini menjadi seorang Kristen? Padahal kan sebelumnya udah bertumbuh di lingkungan Islam yang begitu kuat ya. Tapi setelah percaya Yesus pada akhirnya sampai sekarang tetap mau bertahan, bahkan mau melayani. Apa yang membuat ibu mau melayani, tetap bertahan? Apa yang membuat itu bisa ada dalam hati? Apa yang memotivasi? Kasih. Kedua, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Itu yang dibayangkan ya. Betul. Bukan mati supaya dapat 72 bidadari. Ya itu mungkin beda ya, tapi kematian di dalam Kristus itu bukan untuk cari mati ya, tapi rela mati berkorban demi pemberitaan akan Dia. Amin. Gitu. Karena tidak ada iman lain yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Satu. Ya. Tidak ada juga yang mengatakan kalau di sana, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu salah satu. Malah yang diharapkan Yesus pertobatannya kembali. Betul. Ya. Nah, yang kedua, secara sisi saya sebagai perempuan. Ya, dimana di kekristenan itu amat sangat memposisikan perempuan itu sangat berharga. Dimana Tuhan bilang perempuan itu adalah sebagai penolong. Betul. Kemudian di hal yang lain ada hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Misalnya apa tuh? Misalnya tentang hadis-hadis yang dalam pandangan saya itu amat sangat
tidak manusiawi terhadap perempuan. Misal hadis masalah persusuan. Ya, menyusui orang dewasa, babur rodoah. Kemudian hadis banyak sekali. Dan Al-Quran itu tidak saintis menurut saya. Jadi ini menurut Ibu Fadila. Iya. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sperma itu keluar dari tulang punggung laki-laki. Sedangkan kalau kita berbicara tentang saintis, sperma kan tidak keluar dari tulang punggung laki-laki. Dari testis ya? Iya, itu dia tuh. Ya. Dan banyak hal lainnya, apalagi secara kemanusiaan, di mana Islam itu menyarankan, Al-Quran menyarankan untuk orang di luar iman Islam. Itu yang saya baca. Oke lah, mungkin mereka bilang itu kan sesuai konteksnya, atau harus sesuai dengan asbabun nuzul. Nah, yang mana saya lihat Pak ngomong ya, yang ngebom gereja, ngebom tempat ibadah orang lain, yang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, itu kebanyakan membaca dari kitab mereka sendiri. Nah, kalau kita tarik sejarah bahasa, Kristen Arab itu lebih dulu menggunakan bahasa Arab untuk Alkitabnya. Kenapa ketika saya membaca Al-Muqaddas itu ya? Alkitabul Muqaddas, ketika saya baca itu, kok gramatikanya itu lebih detail di Alkitabul Muqaddas daripada Al-Quran. Sedangkan kalau kita tarik sejarah tentang gramatika bahasa Arab, itu konon katanya di zaman Ali bin Abi Thalib. Artinya jauh setelah Kristen, betul? Nah, tapi kenapa Kristen itu lebih detail gramatika bahasa Arabnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Berarti ini ada distorsi sejarah mengenai bahasa Arab sendiri itu. Dan kemudian ketika hal itu berkumpul bersama-sama dan terus menerus, dan itu yang memantapkan Bu Fadila untuk keluar dari sana lalu menjadi Kristen karena menemukan bahwa ajaran yang benar-benar sesuai dalam prinsip hidup itu di dalam Kristen, begitu ya? Iya. Ini, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci oleh dunia. Nah, Yohanes 16 ayat 15 ya, ayat 18, itu yang saya ingat. Itu yang selalu terngiang-ngiang. Ya, memang kamu harus berduka cita dan menderita, karena kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku. Itu prinsip yang Bunda tanamkan, yang pada akhirnya ketika bahkan keluarga sendiri membenci kita, kita tetap fokus. Sama Matius 19 ayat 27 yang terus saya bikin lagu. Itu upah mengikuti Yesus. Kan kita kita akan dibenci oleh, kita akan disingkirkan oleh suami, istri, ibu, bapak, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Itu yang membuat saya, ternyata nubuatan itu ada. Itu yang membuat saya kuat. Berarti sebenarnya pertemuan Bu Fadila dengan Tuhan itu sampai membuat Bu Fadila rela meninggalkan kenyamanan yang sudah ada dari sebelumnya, sehingga akhirnya mau ikut Yesus, sehingga ya kehilangan itu dan mulai mencari sendiri gitu. Tapi bagaimana Tuhan menyertai Bu Fadila ketika sendiri ditinggalin, keluarga mungkin tidak menganggap, bahkan seperti tadi kehilangan warisan dan kehilangan kenyamanan itulah, tapi tetap mau mengikuti Yesus? Apa yang menjadi motivasi Bu Fadila untuk tetap setia kepada Tuhan? Tuhan gak pernah tinggalin. Satu itu, kedua, saya belajar untuk selalu bersyukur. Dapat sedikit, puji Tuhan. Gak dapat, pasti nanti Tuhan kasih, walaupun sedikit. Tentang hidup ya. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan. Iya, saya meninggalkan pekerjaan waktu itu. Begitu, dari kota yang dulu, saya meninggalkan ke tempat yang saya tidak tahu menau. Iya, saya bekerja harus waktu itu saya bayangkan, waktu saya diusir itu saya kondisi hamil 3 bulan. Ya, saya harus menghidupi diri saya sendiri dan macam-macam. Tetapi rasa pasrah bahwa aku tahu Allah ma'ana, Allah bersertaku. Itu yang membuat saya banyak hal kecil-kecil yang Tuhan tuh selamatkan. Itu yang membuat saya kuat bahwa Tuhan itu ada. Berarti ketika meninggalkan
iman itu lalu menjadi Kristen, berarti posisinya sudah adalah seorang ibu ya? Iya. Ibu yang harus berjuang sendiri, menghidupi anak-anak, tidak ada yang anggap keluarga. Tapi yang tetap menguatkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Seperti tadi, mengingat bahwa ya Tuhan itu kekuatan kita ya. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman nih, pesan dari Bunda Fadila. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman kalau mereka masih ragu dalam keputusan mereka, aku mau ikut Yesus? Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Ketika kamu ragu, berarti kamu belum beriman. Betul? Orang beriman itu tidak ada syak, tidak ada keraguan. Ketika kamu sudah yakin Yesus itu penolong, Yesus itu juru selamat, apapun yang terjadi, kamu akan lakukan dan akan tetap setia. Itu yang dulu saya rasakan. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Tidak pernah dikatakan di Asmaul Husna yang 99 itu dikatakan itu ya? Betul, dikatakan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Itu salah satu yang membuat saya juga kebingungan saat itu. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya perlu menjawab para mu'alaf ini, ya kan, yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran nggak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Tapi suka nge-framing gitu ya. Betul. Jadi itu yang membuat saya, salah satu ayat itu yang membuat saya, ternyata Jesus is God. Iya. Nah, itu ya. Jadi menggunakan premis mereka itu. Betul. Standar ganda istilahnya. Sama dengan ini, ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Itu sudah jawaban. Di situ saya, waktu itu saya kaget. Wah. Karena yang aku cari selama ini ada di sini gitu ya. Kok jawabannya ada di sini? Itu yang membuat saya lalu berpikir keras. Nah, buat orang-orang Kristen yang mau meninggalkan Yesus karena pacar, uang, harta, dan tahta, gimana tuh, Bu Fadila? Apa nasihat buat mereka? Apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang seperti, mungkin banyak anak-anak muda yang seperti itu? Saya sedih sih, Elia, kalau lihat hal-hal kayak begitu. Kamu sudah mendapatkan keselamatan itu, tapi kamu tinggalkan, malah kamu buang. Karena mereka cuma sebatas duniawi, ya. Melihatnya secara duniawi. Di dunia kamu senang. Saya selalu berkata begini, bedanya mu'alaf dengan katakanlah muhajirin bahasaku atau murtadin. Kalau mu'alaf itu senang sekarang, sakitnya nanti. Banyak contohnya. Kalau orang yang muhajirin atau murtadin, sakit sekarang, senangnya nanti. Saya sudah mengalami itu. Dan saya sudah melihat banyak orang-orang mu'alaf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan setelah mereka meninggalkan Tuhan. Ya, saya tidak mengajak untuk dia kembali, tetapi
kau pandang Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di kayu salib. Jangan hianati itu ya. Jangan hianati itu. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Fadila untuk kesaksiannya ya. Jadi kita dapat menyimpulkan teman-teman dari apa yang disampaikan Bu Fadila, dia mampu dan mau mengikuti Yesus karena memang dia belajar. Dia terlahir dari keluarga yang Muslim yang begitu taat, bahkan ia adalah salah satu pewaris dari hal yang mungkin orang itu tidak akan mau meninggalkan hal-hal yang berkecukupan, tapi ia rela untuk meninggalkan semua itu, kehilangan banyak hal demi mengikuti Kristus. Dan kemudian ia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dalam perjalanan imannya, dan sampai sekarang memang Tuhan masih menyertai di dalam perjalanan iman itu. Dan yang luar biasa dari kesaksian ini adalah beliau tidak hanya berpindah menjadi Kristen lalu menghidupinya begitu saja, tapi mau melayani Tuhan. Nah, hal ini yang paling terpenting dari seorang muhajirin ya, muhajirin Siti Fadila. Dia belajar banyak hal, dia melihat, dia kritis dalam menilai berbagai kesalahan dalam imannya sebelumnya yang bertentangan dengan nuraninya, apa yang diklaim ternyata tidak begitu adanya, yang pada akhirnya kerendahan hatinya menuntun ia untuk bertemu kepada Kristus, dan sampai sekarang tetap mau setia dan mau mengikuti Yesus sampai hari kematian kelak. Amin, amin. Kesakitan pasti dirasakan. Oh, jelas. Ketika menjadi Kristen. Sampai saat ini masih. Sampai saat ini. Tetapi akan ada upah yang menanti dalam Amin. Kan Rasul Paulus pernah berkata, Bu Fadila, bahwa pencobaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dan itu sangat memberkati. Semoga hal ini dapat menolong teman-teman kita dimanapun mereka berada dan apapun kondisi iman mereka. Ingat satu hal, kalau Tuhan mau pakai seseorang, kalau Tuhan mau menjadikan hidup kita lebih berguna, kita harus bersiap untuk dimurnikan di dalam segala pencobaan yang Tuhan izinkan. Dengan maksud itu Tuhan menguji kita agar kita semakin murni bagi keselamatan jiwa. Keselamatan sejati aku temukan di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku pernah berpikir bahwa keselamatan bisa didapat dari perbuatan baik, dari moral yang tinggi, atau agama yang ku kenal sejak kecil. Aku mencoba menjadi orang baik, tidak menyakiti siapapun, rajin berdoa, dan berusaha hidup lurus. Tapi di dalam hati kecilku ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Kadang saat malam tiba, aku bertanya dalam hati, kalau aku mati nanti, kemana aku akan pergi? Apakah semua kebaikan ini cukup untuk membuat Tuhan menerimaku? Pertanyaan itu terus menghantui. Karena semakin aku berusaha menjadi sempurna, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa. Aku tetap jatuh, tetap berdosa, dan tetap gagal menenangkan hati sendiri. Hingga suatu hari, aku membaca ayat dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua orang itu menamparku, artinya termasuk aku. Aku sadar dosa bukan hanya mencuri, berbohong, atau membunuh. Dosa adalah ketika manusia hidup tanpa Tuhan. Dan saat itu aku mulai mengerti betapa manusia berusaha mencari keselamatan lewat banyak jalan, tapi hanya satu jalan yang benar-benar membawa kepada Bapa, Yesus Kristus. Aku mulai membaca tentang Yesus bukan sebagai tokoh agama, tetapi sebagai pribadi yang hidup. Bagaimana ia lahir dengan rendah hati, hidup dengan kasih, dan mati di kayu salib untuk dosa manusia. Ketika aku membaca Yohanes 3 ayat 16, aku menangis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku sadar, Yesus tidak mati karena ia kalah. Ia mati karena kasih. Kasih yang rela menanggung dosaku, menggantikan posisiku di salib, agar aku bisa hidup bebas. Malam itu, aku berdoa dengan sederhana. Tuhan Yesus, jika Engkau benar-benar juru selamat, datanglah dalam hidupku. Aku mau mengenal-Mu.
Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku tidak mendengar suara dari langit, tapi hatiku penuh damai. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa diampuni. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku tidak lagi hidup dikejar rasa takut atau rasa bersalah. Aku tahu bahwa keselamatan bukan hasil usahaku, tapi anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ayat itu membuatku bebas. Selama ini, aku berlari untuk membuktikan diri di hadapan Tuhan. Sekarang, aku tahu, aku hanya perlu percaya. Bukan berarti hidupku langsung sempurna. Masih ada perjuangan, air mata, dan masa sulit. Tapi bedanya, kini aku tidak sendiri. Tuhan Yesus berjalan bersamaku setiap hari. Banyak orang berkata, semua agama mengajarkan kebaikan. Benar, tapi hanya Yesus yang menjamin keselamatan kekal. Semua sistem kepercayaan mengajarkan cara manusia mencari Tuhan, tapi hanya Yesus yang berkata, "Akulah jalan." Ia bukan hanya memberi petunjuk menuju surga, Ia sendiri adalah jalan itu. Tanpa Dia, tidak ada kehidupan kekal. Dengan Dia, maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Setelah mengenal Yesus, aku belajar satu hal penting. Diselamatkan bukan berarti bebas berbuat dosa, tapi diberi kekuatan untuk hidup benar. Aku belajar mengampuni, meski itu sulit. Aku belajar mengasihi orang yang menyakitiku. Dan yang paling penting, aku belajar berjalan bersama Tuhan setiap hari. Keselamatan sejati bukan sekedar nanti masuk surga, tapi juga tentang bagaimana hidup di dunia ini dalam hubungan yang nyata dengan Tuhan. Sekarang, aku tidak bisa diam. Aku ingin orang lain juga merasakan kasih dan pengampunan yang aku rasakan. Aku ingin dunia tahu bahwa Yesus bukan agama. Ia adalah pribadi yang hidup. Dialah yang mengangkatku dari rasa hampa, membebaskanku dari rasa bersalah, dan memberiku hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, jika kamu juga sedang mencari arti hidup, kalau kamu merasa jauh dari Tuhan, ingatlah, keselamatan sejati bukan hasil kerja kerasmu, tapi kasih karunia dari Yesus. Ia mengetuk pintu hatimu hari ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. Bukalah hatimu dan biarkan Dia masuk. Biarkan kasih-Nya menghapus masa lalumu dan memberimu hidup baru. Hari ini, aku bisa berkata dengan penuh keyakinan, keselamatan sejati aku temukan di dalam Tuhan Yesus, bukan karena aku hebat, tapi karena kasih-Nya yang sempurna. Aku dulu mencari banyak hal, pengetahuan, penghargaan, bahkan agama. Tapi semua itu tidak memberi damai seperti yang aku temukan di dalam Yesus. Dia bukan hanya Tuhan yang aku sembah. Dia adalah sahabat yang selalu menuntun, menguatkan, dan meneguhkan langkahku setiap hari. Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwaku dari maut, tapi juga menyelamatkan hatiku dari kehampaan. Dan hari ini, aku ingin bersaksi, keselamatan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku bahwa aku orang berdosa, tapi hari ini aku datang kepadamu. Ampunilah dosaku, sucikan hatiku, dan jadilah Raja dalam hidupku. Aku menerima keselamatan yang hanya Engkau bisa berikan. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.